seks itu kan satu elemen penting, tapi bukan satu-satunya. Love itu lawannya Lust. seks. Tuhan menciptakan seks itu sebagai ungkapan pemberian diri kita yang total kepada pasangan kita. Menjadi suami istri itu pertama-tama dipanggil untuk menjadi seperti Kristus dan mempelainya. Cinta benar-benar sesuatu yang bukan lagi feeling, tapi komitmen. Hai semuanya, halo teman-teman. Senang sekali ya kita berjumpa di sesi kita pada hari ini. Hari ini tuh luar biasa banget. Kenapa? Karena materinya tuh sangat seru banget ya, khususnya tentang pasutri. Kenapa? Karena kita ngomong tentang hal yang paling luar biasa, yaitu kita let's talk about sex. Oke, dan hari ini saya sudah kedatangan dua narasumber kita. Ada yang pertama ada Koriko dan juga Cilia. Halo Koriko, Halo. Cilia. Halo, bro. Halo teman-teman. Koriko sama Cilia boleh info dong, kalian latar belakangnya profesinya apa sih? Ya, sekarang banyak dulu saya banyak kerja gitu ya, lalu beberapa tahun terakhir ini banyak lebih fokus di pelayanan, ngurusin project-project non-profit gitu ya. Dan sekarang ya banyak bantu pelayanan di komunitas Domus Cordis, lalu ada beberapa komisi-komisi gereja. Oke. Kalau Cici? Saya istri Riko, jadi ya membantu suami. Tapi ya itu sama aktif di komunitas Domus Cordis. Lalu hari-hari saya bekerja di medical device company. Oke. Ya. Kalau usia pernikahan kalian? Berapa yo? 19 tahun. 19 tahun. Ya. Lancar. Semangat. Masih 6 tahun lagi ya sampai silver ya. Yes. Oke, berarti kesibukannya selain memang bekerja ya pelayanan ya? Ya. Oke, kalau misalnya Koko Cici keluarganya? Maksudnya dari anak? Kami nggak dikasih anak sama Tuhan. Jadi kami terbuka terhadap kehidupan dari awal, tapi ya nggak dikasih. Jadi kami mensyukuri anak berupa karya yang Tuhan titipkan kepada kami. Gitu. Di rumah sih ada anjing 3 sama kura-kura 1. Sama kucing beberapa. Siap. Nah, kita masuk ya ke materi kita nih. Hari ini jujur saya excited banget nih karena kita ngomong tentang seks ya. Karena kan kalau seks itu orang bilang itu untuk menikah itu ya ini puncak komunikasinya ya, hubungan paling intim gitu ya, paling ya kalau belum menikah ya belum bisa gitu kan. Nah, kalau orang bilang seks itu adalah pemberian cinta terbesar dalam kehidupan pasutri, tetapi setelah menikah banyak nih Koci yang merasa tabu nih, khususnya untuk ngomongin tentang pernikahan nih. Nah, bagaimana tanggapan Koko dan Cici terhadap hal ini? Ya, orang kan seringkali memandang ngomongin soal seks itu kan tabu gitu ya, karena mungkin ada kepercayaan bahwa seks itu kotor, seks itu jorok, apalagi dengan berbagai industri pornografi dan sebagainya gitu ya. Lalu membayangkan seks itu sesuatu yang tabu dan tidak untuk dibicarakan gitu. Padahal kami berdua sangat terinspirasi oleh teologi tubuh. Teologi tubuh itu yang diajarkan oleh Santo Yohanes Paulus II. Nah, ada beberapa poin yang beliau katakan gitu, bahwa misalnya Santo Yohanes Paulus II menjelaskan bahwa cinta itu adalah memberikan diri demi kebaikan yang lain. Memberikan diri demi kebaikan orang lain. Kemudian dijelaskan bahwa lawannya cinta itu bukannya benci. Karena kita suka pikir cinta itu lawannya benci gitu ya. Betul. Bukan. Karena kalau cinta itu memberikan diri demi kebaikan yang lain, lawannya itu menggunakan yang lain demi kepentingan atau kenikmatanku. Kebayang nggak? Kita kelihatan kontrasnya ya. Yang satu memberikan diri demi kebaikan yang lain, yang satu menggunakan yang lain demi kepentingan diri sendiri. Itu Santo Yohanes Paulus II katakan definisinya adalah lust atau nafsu. Jadi love itu lawannya lust. Karena love itu memberikan diri demi kebaikan yang lain, nafsu itu menggunakan yang lain demi kepentingan atau kenikmatan diri sendiri. Nah, seks itu adalah ungkapan cinta. Maka seks itu harusnya menjadi ungkapan pemberian diri suami kepada istri
ungkapan pemberian diri istri kepada suami, bukan kebalikannya. Kebalikannya adalah suami menggunakan tubuh istri demi kenikmatannya si suami, atau istri menggunakan tubuh suami demi kenikmatan dirinya si istri. Nah, kalau kita lihat bahwa seks itu esensinya adalah mencintai, maka seks itu nggak kotor, seks itu indah sebetulnya. Seks itu suci sebetulnya, seks itu indah. Kalau kita memahami bahwa seks itu indah, sebetulnya nggak perlu tabu, karena sebetulnya kita membicarakan tentang cinta, anugerah Allah, supaya suami dan istri bisa sungguh-sungguh mencerminkan cinta Tuhan di tengah-tengah mereka. Oke, Gitu. oke. Wah, clear banget kok. Kalau misal dari Cici, pandangan Cici gimana, Cici? Waktu saya mendengar kata-kata tabu, tapi berangkat dari apa yang tadi Riko sudah jelaskan sebagai satu dasar ya, dasar pengertian itu. Kadang-kadang kita tabu, terutama di pihak perempuan ya. Kadang-kadang kita tabu ngomongin sebetulnya itu definisi tabunya tuh benar-benar tabu yang tadi Riko bilang kotor atau sebenarnya males ngomongin. Oh. Males ngomongin karena apa? Karena waktu kita ngomongin artinya kita membuka quote konfrontasi gitu, ya kan? Maksudnya kalau kita ngomongin soal itu, misalnya nih, saya ngomong aja langsung aja ya, misalnya ngomongin soal posisi. Misalnya gitu kan, ngomongin soal posisi artinya waktu misalnya kita ceritanya mau berusaha mengumpulkan pendapat suami ini, kira-kira gimana sih gitu kan. Terus suaminya tiba-tiba ngomong suatu posisi yang ajaib gitu ya. Terus Kayang. terus kita sebagai istri kan maksudnya kan ceritanya mau berkomunikasi nih kan. Ternyata waktu berkomunikasi itu timbullah sesuatu yang ajaib. Yang kemudian kita, aduh salah gua ngomong nih. Tadinya nggak usah diomongin, kagak usah nanya gua tadinya gitu kan. Jadi itu sesuatu yang mungkin, itu cuma satu contoh ya, tapi pasti ada banyak hal-hal lain yang mungkin sebenarnya malas diomongin atau dihindari. Supaya apa ya udahlah, as iris saja lah, kayak gini Cari aja aman, mengalir, cari aman gitu. Tanpa kemudian berusaha, kalau tadi Riko bilang sebagai pemberian diri, memandang seks itu juga sebagai sesuatu pemberian diri. Lalu kalau pemberian diri berarti gue mesti ngikutin dong setiap kali. Ya ini kan bisa diomongin. Ini kan bisa diomongin antara suami istri, oke, gue nggak bisa kayang, gue kalau olahraga, jadi kayangnya itu nggak bisa. Jadi kita ganti yang lain. Maksudnya ini kan bisa didiskusikan gitu. Tapi untuk sampai ke situ kan butuh keberanian, Yes, butuh betul, keterbukaan. Kalau tadi bahasanya kita sempat diskusi, butuh vulnerability, butuh apa ya, rentan supaya segala apapun yang terjadi kita hadapi bersama gitu, yang mungkin tidak menyenangkan di saat. Nah itu saya nggak tahu apakah itu termasuk tabu kata-kata itu atau cuman aspek yang lain, yaitu males aja ngomongin. Artinya kadang-kadang kita bungkus dengan istilah tabu, padahal sebetulnya isunya bukan tabu, itu. tapi ada banyak isu-isu lain gitu ya. Dan isunya kan kita yang udah menikah tahu seks itu kan satu elemen penting, tapi bukan satu-satunya gitu. Yang banyak mendasari itu juga. Oke. Nah, sehubungan dengan seks, aku jadi kepikiran kan sebenarnya kan kalau misal kita ngomong seks itu tentang komunikasi. Nah, ini pandangan dari Koko dan Cici ya. Kira-kira mungkin nggak kalau misalnya di dalam, kalau si pasutri ini komunikasinya tuh jelek gitu ya. Misalnya ngomong aja sering cekcok dan juga ya nadanya juga tinggi gitu ya, merasa udahlah mau menang sendiri, and then mereka bisa terbuka dari sisi seksualitasnya. Dari Mungkin sisi mereka bisa ngobrol pas having sex, jadi nggak berantem. ngobrol pas lagi Ngobrol. Gimana? Tapi gimana? Iya. Gini, beda banget responnya. Kenapa diskusi tentang seks itu nggak mudah gitu ya? Seks itu kan ungkapan pemberian diri ya. Kita suka kasih contoh gini nih, misalnya nih, kalau lagi bawain seminar buat orang-orang muda gitu ya. Misalnya ada cewek jagi jalan gitu ya, terus dirampok gitu, iPad-nya diambil gitu misalnya. Itu dia pasti kesel banget gitu kan, dia pulang ke rumah, dia pasti kesel banget gitu, marah lah, sebel lah gitu, namanya iPad-nya diambil gitu kan. Tapi kalau dia lagi jalan, terus didatengin orang-orang, terus dia dibawa ke gang, terus dia diperkosa, dipaksa untuk melakukan hubungan seks, lalu dia pulang, itu rasanya beda banget. Bukan cuman dalam tanda kutip keperawanannya yang diambil, tapi dia merasa seluruh harkat dan martabatnya yang diinjak-injak. Beda banget sama kalau cuman iPad-nya yang diambil.
Kenapa? Karena seks itu bukan cuma sekedar sebuah perbuatan, tetapi seks itu adalah ungkapan pemberian diri. Sehingga waktu seks dipaksa, kita merasa diinjak-injak. Karena waktu Tuhan menciptakan seks itu sebagai ungkapan pemberian diri kita yang total kepada pasangan kita. Nah, sehingga kalau seks itu adalah ekspresi pemberian diri yang total kepada pasangan kita, waktu kita ditolak, misalnya ngajakin hubungan seks lalu ditolak, itu rasanya tuh beda sama kayak misalnya kita pergi yuk keluar, ngapain? Kita cari makan kue tiaw yuk, lapar nih gua. Nanti deh lain kali, berasa nggak ditolak? Iyalah, ada ditolak sedikitnya. Bener. Tapi rasanya beda banget sama kalau ditolak melakukan hubungan seks. Karena kalau melakukan, saya penuh penghayatan banget bro. Gila, dia menghayati banget. Karena waktu dia ditolak melakukan hubungan seks, itu bukan cuma berasa ditolak mau pergi makan, tapi merasa kayak seluruh pribadinya yang ditolak. Itu menunjukkan bahwa waktu Tuhan menciptakan seks itu diciptakan sebagai ungkapan pemberian diri, bukan cuma sekedar sebuah perbuatan yang mendatangkan kenikmatan. Itu sebabnya seks menjadi isu yang sensitif. Karena waktu kita bicara soal seks dan ada ketidaksepakatan, di situ kita menempatkan diri kita di dalam situasi yang rentan, di mana kita bisa merasa ditolak. Sehingga bisa jadi kalau suami mau hubungan seks ke istri dan ditolak berkali-kali, atau istri mau hubungan seks tapi ditolak sama suaminya berkali-kali, itu rasanya beda banget. Rasanya tuh seperti dirinya yang ditolak. Oh iya sih, benar. Maka isu seks menjadi isu yang sensitif, karena seks itu bukan sekedar perbuatan bersama untuk mencari kenikmatan, tapi seks itu esensinya diciptakan Tuhan untuk menjadi pemberian diri yang total kepada pasangan kita. Dan pemberian diri yang total kepada pasangan kita, itu judulnya cinta. Love. That's why we call it make love. Karena kita memberikan cinta, memberikan diri kita demi kebaikan pasangan kita. Oke. Nah sebenarnya kalau misalnya menurut Koko dan Cici ini, seberapa sering sih sebenarnya intensitas untuk seksual ini yang ideal? Kita ngomong dalam kurun waktu dalam seminggu ya. Ada nggak kata-kata, maksudnya ada nggak kira-kira yang menurut pandangan kalian gitu, idealnya misalnya seminggu berapa kali lah kan? Sehari 3 kali gitu kayak minum obat. Lemes kayaknya. Agak kerja itu. Kalau kita browsing ya, ada banyak banget angka statistik rata-rata suami istri yang melakukan hubungan seks. Versinya tentu beda-beda, negara ini, negara itu dan sebagainya. Ada versi yang bilang the happiest marriage itu having sex seminggu sekali. Satu survei bilang begitu. Tapi at the end of the day itu kembali ke pasangan masing-masing sih. Jadi yang paling ideal buat setiap pasangan adalah frekuensi yang disepakati bersama dengan pasangannya. Frekuensi yang mereka sama-sama bisa sepakat karena mereka tahu bahwa dengan frekuensi itu mereka mencintai satu sama lain. Jadi nggak ada tuh angka yang misalnya ideal semua pasangan harus seminggu 2 kali atau harus seminggu 3 kali. Nggak ada. Whatever works buat masing-masing pasangan, ya itulah yang ideal buat mereka. Gitu. Yang penting hubungan seks itu perlu menjadi sarana di mana mereka bisa membangun cinta mereka. Jangan sampai karena kelewat jarang juga akhirnya mereka jadi grow apart gitu loh. Tambah lama tanpa sadar, makin lama makin jauh gitu kan. Dan itu kan tanpa sadar karena sibuk, kerjaan, anak, ini, itu. Dibilang mencintai nggak? Mencintai. Tapi tanpa sadar mereka grow apart gitu loh. Tambah lama tambah jauh karena nggak membangun intimacy lewat hubungan seksual yang perlu dibangun bersama gitu. Nah, tapi membangun bersamanya itu ya kembali ke pasangan masing-masing. Whatever frekuensi yang work buat mereka gitu. Kalau dari Cici nih kira-kira boleh langsung praktisinya gini nih. Nah, kan biasanya kalau cewek kan ngomong gitu rasanya lebih enggan ya. Mayoritas kan kalau ngajak hubungan itu lebih enggan lah. Nah kalau dari Cici sama Koko nih pengalaman kalian berdua, bagaimana cara kalian mendiskusikan untuk having sex ya? Mungkin itu nanti Riko bisa jawab dari sisi yang itu. Cuman saya sedikit mau menjahit tadi dari sisi komunikasi, lalu tadi frekuensi ya. Perempuan itu butuh berbagai macam hal untuk membangun arousal atau membangun tadi ya keinginan dan sebagainya. Kalau kita ngomong perempuan, saya sendiri kami nggak dikaruniai anak, tapi dengar dari teman-teman yang punya anak ya, yang sangat subur maksudnya, yang katanya tukeran sendal jepit aja hamil, katanya gitu kan.
itu kan memang ada apa ya, kalau kita ngomong biological lah ya, sebagai perempuan kan ada siklusnya. Di komunitas kami, karena kami sendiri banyak mempromot soal teologi tubuh, banyak pasangan suami istri yang di komunitas kami tidak memakai kontrasepsi karena gereja Katolik menentang pemakaian kontrasepsi. Oleh sebab itu perlu sekali, kalau kontrasepsi ntar gimana dong, beranak pinak dan sebagainya. Gereja sudah menyediakan satu tools yang memang bisa digunakan oleh pasangan suami istri untuk bisa memberikan jarak pada satu kehamilan ke kehamilan berikutnya, atau dalam konteks kami nih misalnya yang nggak punya anak, justru itu beberapa pasangan justru bisa punya anak dari metode ini. Nah, namanya metode Billings. Nah, apa hubungannya dengan komunikasi? Tadi kalau Riko ngomong soal memberikan martabat, dignity pada perempuan supaya dianggap subjek bukan objek, ya kan? Karena tanpa sadar itu terjadi dalam hubungan suami istri, karena menganggap ini gua kan berhak karena gua suami lu, gua kan berhak karena gua istri lu, misalnya gitu kan. Tanpa melihat kalau ini adalah subjek, kalau suami kita adalah subjek, kalau istri kita adalah subjek, tidak memikirkan itu. Nah, di konteks suami istri yang tadi sangat subur, mau memberikan jarak pada kehamilan, yang tidak memakai kontrasepsi, kan memakai metode ini ya, itu diperlukan satu komunikasi. Itu sebabnya suami itu harus ikut dalam siklus badan istrinya, karena kalian kan udah dua menjadi satu. Suami istri kan udah dua menjadi satu. Badan istri juga badan suami dalam tanda kutip, sehingga suami harus membantu mengingatkan, oke, hari ini gimana, ada metode sehingga sehingga waktu saat istrinya menolak, dia tahu sebabnya bukan menolak dia, tapi waktu itu tidak dilakukan karena lagi masa subur misalnya, itu atas satu kesepakatan bersama. Karena apa? Oke, kalau kita melakukan ada konsekuensinya, kita akan punya anak lagi. Ya, kita mau nggak menanggung itu di saat anak kita misalnya baru 13 bulan misalnya, contohnya masih sangat mepet, contohnya seperti itu. Nah, waktu itu terjadi, istri juga akan merasa dimanusiakan karena diajak ngobrol. Suaminya, dia juga tahu suaminya juga setengah mati menahan diri. Dia tahu dia dicintai karena suaminya juga menahan diri. Dia tahu keluarga ini dilindungi oleh suaminya karena suaminya yang mau berkorban menahan diri. Itu bagian dari dinamika suami istri yang tadi kalau mau ngomong komunikasi itu memang butuh extra effort sih untuk mau. Karena tadi berkomunikasi itu butuh courage sih untuk melakukan itu. Karena banyak hal, karena mungkin ada ketidaksepakatan dan sebagainya. Tapi dalam konteks itu ya artinya frekuensi tadi yang dijawab sama Riko menjadi suatu kesepakatan yang hanya bisa dimengerti dan hanya baik untuk suami istri yang itu. Memang banyak studi, banyak studi. Tapi studi itu kan juga ngambil populasi sampel. Betul. Ya kan, dan populasi sampel itu kan populasi sampel misalnya jumlah tertentu. Ya jangan-jangan kita nggak termasuk dalam populasi sampel itu. Karena demografinya berbeda. Demografinya berbeda. Ya, kita nggak bisa ngambil plek-plek misalnya, lu orang ada studi kok gini-gini, misalnya suaminya sangat scientific gitu ya, misalnya ngomong begitu gitu. Ya, tapi yang nggak bisa begitu juga gitu, karena kan ini dua manusia yang berbeda yang berusaha untuk berdinamika bersama sehingga mencapai kesepakatan yang tadi mau belajar tambah mencintai satu sama lain. Nah, dan sekarang gue sudah lupa pertanyaannya, lu yang jawab. Tadi pertanyaan saya nih, gimana nih? Karena itu cukup mungkin ada banyak beberapa pasangan ya, mungkin nggak berapa, mungkin cukup banyak. Rada susah ya, ngomongin seks itu kayak ngomongin duit sebenarnya. Kadang-kadang keterbukaannya itu susah kayaknya. Takut diserang gitu kan. Gimana kalau dari Koko? Sebenarnya kan keterbukaan perlu dibangun dari pacaran sebetulnya. Tentu isu seksual ada tempatnya tersendiri gitu ya. Tapi tadi yang Lea ngomong tuh bener banget gitu loh. Suami istri tuh perlu take time buat ngobrolin ini karena ini isu penting. Berapa banyak pernikahan yang kemudian jadi isu, jadi masalah karena masalahnya tuh ada di hubungan seksual mereka gitu, misalnya relasi seksual mereka. Tapi ini pasti harus dibicarakan. Misalnya pemahaman bahwa suami itu bukan, laki gue pengen banget sih having sex sama gue gitu. Enggak, suami itu setiap berapa hari sekali kantong spermanya penuh, hormonnya start to kick in, lalu dia jadi horny gitu.
Bukan karena dia adiksi hubungan seks, tapi memang siklus badannya dia, waktu kantong spermanya penuh, hormonnya naik, dia punya dorongan seksual. Sementara siklus biologisnya istrinya nggak begitu. Nah ini kan untuk menjembatani ini supaya jadi ngerti kan perlu ngobrol. Supaya suaminya tahu istrinya pada situasi gimana, istrinya tahu suaminya pada kondisi yang kayak gimana gitu. Sehingga kalau nggak ngobrol akhirnya jadi asumsi. Waktu jadi asumsi akhirnya jadi ribut. Lo nggak mau sama gue dan sebagainya gitu misalnya kan. Nah ini kan perlu diomongin bersama gitu. Sehingga menjadi pemahaman bersama pertama. Yang kedua juga tadi ngomongin soal love and lust. Yang tadi Silia ngomong, suami pulang kantor gitu ya, di kantor udah hari kesekian gitu ya, udah pulang ngebayangin udah having sex sama istrinya gitu. Sampai rumah istrinya nggak mau gitu, tapi kan kadang-kadang suaminya maksa gitu kan, maunya right here right now gitu kan, biar hot di dapur di atas kompor gitu misalnya. Atau istrinya maksa begitu kan. Nah, di saat yang kayak gitu, itu suami dan istri sama-sama mesti mikir, is it about my spouse atau is it about me? Gue yang mau demi kenikmatan gue, which is itu bukan love, itu lust. Atau gue mau mencintai pasangan gue, karena kalau gue mau mencintai pasangan gue nggak bisa maksain maunya gue, karena mencintai itu kan memberikan diri demi kebaikan yang lain. So kalau gue mencintai istri gue mesti memberikan diri gue demi kebaikan dia. Apa sih yang baik buat dia saat ini? In the same way, istri atau pihak yang nggak mau juga mesti mikir begitu. Orang seringkali berpikir pengendalian diri itu cuman buat yang pingin. Kalau dia lagi pingin, dia mesti bisa mengendalikan diri dong. Betul. Enggak. Mengendalikan diri itu juga yang nggak pingin. Karena yang nggak pingin kadang-kadang harus memaksakan diri untuk mau demi kebaikan pasangannya. Itu juga mengendalikan diri. Dari yang gua nggak mau, tapi gua paksa diri gua mau. Kenapa? Karena gua mencintai pasangan gua. I do it for my spouse gitu. Karena gua mencintai dia gitu. Nah, kalau ini bisa ketemu kan indah gitu. Bahwa masing-masing punya sikap yang memberikan diri demi kebaikan pasangannya, bukan menggunakan pasangannya demi kebaikan diri gue sendiri. Betul. Nah, kalau ini komunikasi ini terjadi ya, dan ini harus memberanikan diri buat ngomong, itu suami istri akan bertumbuh di dalam cinta, karena masing-masing jadi ngerti bahwa masing-masing best interest-nya itu adalah kebaikan pasangannya, bukan kesenangan dan kenikmatan diri gue sendiri, gitu kan? Nah, gue sih biasanya dengan beraninya mendorong pasangan-pasangan suami istri, jadi cowok berani dong start a difficult conversation sama istri lo. Kan lo jadi suami, kan lo mau jadi kepala keluarga, mau mimpin keluarga. Jangan cuma nunggu aja di pojok ketakutan. Mulailah membicarakan seks dengan istrimu dengan kasih. Dengan risiko ditolak? Iya, dengan risiko ditolak. Dengan risiko sakit hati karena vulnerable? Iya, dengan risiko jadi suami berani dikit lah ambil risiko demi kebaikan istri. Cie. Cakep kok. Nah, yang lucunya kan sebenarnya kalau kita lihat ya, ya mungkin zaman either hormon atau gimana, pada saat zaman pacaran itu kan intensitas untuk pengen lebih tinggi. Hubungan itu lagi to the max gitu ya. Iya. Bahkan sebelum waktunya aja tuh banyak orang yang ya maaf kata udah jolong start duluan gitu kan. Iya. Tapi berbanding terbalik pada saat dia sudah menikah, oke, apalagi dia sudah punya anak gitu loh. Karena banyak teman-teman saya, banyak teman-teman yang kebetulan yang ya pada saat mereka sudah ya mungkin menikah diberi cepat keturunannya. And then si suami itu bisa nggak dikasih sampai itu setengah tahun gitu, nggak dikasih jatah gitu, dengan catatan ya bilang si siapa istrinya capek lah atau ya nggak enak lah gitu loh. Jadi apa ya mungkin ya saya pribadi kalau menganalogikan dari di pihak dia, buset setengah mati juga ya kalau misalnya nggak dikasih jatah berapa bulan. Itu gimana sih kalau misalnya pada saat dibicarakan juga dari sisi si wanitanya ini juga, udahlah gue capek, lu gak ngerti banget sih gitu loh. Kan kadang-kadang juga itu loh, udah tertolak kita juga Males ya? Iya, jadi sekali ketolak, makin lama makin males. Dua nyoba, cok lagi, 3 udah makin males, keempat, kelima, udahlah bodo amat lah. Ya bodo amat. Nah, akhirnya dia nonton bokep, habis itu dia coli. Malah yang lebih bahaya malah dari hari yang lain gitu loh. Buat lagi kan ada yang kayak gitu juga kan. Iya, makanya. Itu difficult banget gitu loh. Jadi gimana ya kalau menurut coli lebih aman ya? Lebih aman. Gua dulu, lu dulu. Cici dulu deh. Oke, Dari pihak soal wanita. gak ada pacaran gini ya.
nggak usah soal pacaran lah. Kalau lagi mau beli sesuatu nih ya, pernah nih teman-teman cewek apalagi nih mungkin ya, berasa pengen beli baju gitu ya. Kalau pernah nggak ngerasain, pengen banget sampai tidur termimpi-mimpi sama kayaknya, berusaha sampai akhirnya kita dapat tuh baju, pas sudah dipakai biasa aja. Kayaknya nggak seperti yang gue bayangkan excitementnya gitu maksudnya. Gue rasa itu sama ya modelnya, gue nggak mau menyamakan baju sama satu relasi, tapi that kind of excitement itu ya pasti kita belum dapetin, belum ada di satu status gitu. Apalagi misalnya buat perempuan butuh satu status, mungkin istri seseorang, udah berasa udah settle gitu karena udah ada yang nikahin gitu kan. Nah setelah itu terjadi datanglah reality hits katanya kan. Waktu dimana anak mulai ada sesuatu yang harus diperhatikan, seseorang yang harus diperhatikan, suami dia jadi istri juga dengan berbagai macam idealisme di kepalanya sebagai seorang istri yang harus dia perform gitu kan maksudnya kan, itu membuat semuanya jadi berbeda energinya. Jadi ya selain hormon ya, tapi saya rasa juga banyak juga sekarang udah belum menikah di usia yang lebih dari 30, hampir 40 atau 40 lebih, juga saya rasa setiap kali pacaran akan pasti ada excitement itu gitu. Tapi setelah pacaran memang di situ cinta benar-benar sesuatu yang bukan lagi feeling tapi komitmen. Dimana cinta itu diperjuangkan dan cinta itu dibuktikan lewat waktu kita ngomong di depan di altar, ngomong dalam suka dan duka, dalam untung dan malam, dalam sehat dan sakit, dalam capek ataupun nggak capek misalnya. Dalam periode 6 bulan ada seks atau dalam periode 6 bulan nggak ada seks? 6 bulan nggak ada seks atau 6 bulan itu semua di benar-benar dihidupi. Bukan cuma suatu yang dikatakan tapi dihidupi. Nah itu memang akhirnya itu adalah jalan pengudusan kita. Jalan jalan pengudusan. Tapi buat teman-teman cewek, saya mengerti, saya nggak boro-boro, saya aja yang nggak punya anak kadang-kadang kalau udah berkegiatan seharian dan udah capek tuh udah males gitu mau ngapa-ngapain ya, apalagi suruh bergerak di tempat tidur yang harusnya tidur gitu kan. Tapi buat saya tadi saya belajar sih, makanya tadi saya bilang TOB banyak menyelamatkan pernikahan kami dalam konteksnya saya terus terang, karena pengertian itu, pengertian pemberian diri. Pengertian bahwa waktu itu terjadi saya berusaha keluar dari kelemahan saya. Kelemahan saya apapun itu, malesnya saya, capeknya saya, berbagai macam hal yang membuat saya nggak mampu memberikan diri, melawan nggak pengen, biarpun nggak ada nafsu sama sekali mungkin, nggak ada sexual drive-nya sama sekali mungkin, tapi berusaha ada dalam pemikiran bahwa oke, saya ada karena saya mencintai suami saya, dan itu yang mau saya berikan. Dari satu hari ke hari berikutnya ya berlatih. Waktu males ya dilawan. Kadang gagal, kadang enggak. Ya puji Tuhannya saya dapat suami yang juga mau bekerja sama dan terutama belajar banyak untuk pengendalian dirinya dia juga dan mencintai saya, sehingga mungkin pembelajaran saya lebih mudah gitu maksudnya. Tapi itu juga dihadapi gitu, dan waktu tadi dibilang pengendalian diri untuk mau, ya itu menjadi suatu yang penting juga sih untuk seorang istri untuk. Nah ya tapi ya tadi kalau udah tahu ini lagi masa subur, lagi mau, perlu komunikasi. Jadi nggak asumsi. Jadi itu sebabnya makanya tadi saya bilang suami mesti terlibat dalam biologis istrinya, karena kalau dia tahu kan nggak asumsi. Tuh kan, karena dia tahu oke. Bahkan kadang-kadang ada beberapa teman yang ngingetin malah suaminya gitu, kayaknya dia tahu lagi subur, dia udah tahu nih kalau suaminya dia, lu jangan deket-deket gue deh, agak jauh-jauh deh katanya gitu, supaya dia sendiri yang mengingatkan gitu ke istrinya, dan dia tahu ya karena apa, karena kalau mereka having sex ya bukan yang nggak mau, istrinya juga mungkin mau, karena istri kalau lagi subur kan juga ada gitu kan, sama-sama mau, tapi mereka dengan kehendak bebas memutuskan untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab gitu. Nah itu makanya setiap ini ya tadi perlu diomongin sih. Saya selalu suka banget itu kalau di Katolik kita bicara soal pernikahan, teologi tubuh tuh Santo Yohanes Paulus II ngajak kita ngelihat dari Efesus bab 5 tuh ngomong yang Paulus bilang soal suami dan istri itu menjadi seperti Kristus dan mempelainya gitu kan. Jadi kan yang ayatnya hai istri-istri tunduklah pada suami, tapi suami kasihilah istri seperti Kristus, bla bla bla, itu kan panjang gitu ya.
Jadi kan kita tahu bahwa menjadi suami istri itu pertama-tama dipanggil untuk menjadi seperti Kristus dan mempelainya. Nah setiap kali, buat saya ini cara saya memaknai nih ya, kalau misalnya saya lagi mau melakukan hubungan seks gitu dan istri saya nggak mau gitu ya, saya ngebayangin gitu ya, Yesus itu sering banget ingin memberikan dirinya kepada mempelainya gitu, kepada gereja, kepada umatnya gitu. Misalnya lewat ekaristi gitu kan, seks itu kan laki-laki meninggalkan orang tua bersatu dengan istrinya. Lalu Paulus bilang rahasia ini besar, yang kumaksudkan adalah hubungan Kristus dan mempelainya. Jadi sebetulnya suami dan istri itu menggambarkan Kristus dan mempelainya. Maka kalau suami dan istri lagi melakukan hubungan seks, itu menggambarkan Kristus dan mempelainya yang lagi ngapain tuh suami dan istri hubungan seks. Nah hubungan seks itu kan dua menjadi satu tubuh. Kapan Kristus dan mempelainya menjadi satu tubuh? Pada saat ekaristi. Jadi suami dan istri melakukan hubungan seks itu adalah pada saat sebetulnya mau menampakkan ekaristi gitu loh, gimana Kristus memberikan tubuhnya kepada mempelainya dan mempelainya itu tubuhnya Kristus masuk ke dalam tubuh mempelainya gitu. Itu hubungan seks yang mau ditampakkan gitu loh, ekaristi. Maka setiap kali saya merasa saya lagi mau melakukan hubungan seks lalu istri saya nggak mau, saya membayangkan diri saya seperti Kristus yang mau memberikan dirinya bagi mempelainya, tapi mempelainya nggak mau. Coba kita bayangin suami-suami nih ya misalnya, berapa kali Tuhan mengundang kita buat datang mendekat sama Tuhan dan kita suami-suami nggak mau juga. Yes. Ya kan? Yes. Dan seperti itulah rasanya Yesus juga ditolak sama kita. Maka waktu kita ditolak sama istri kita, bukan karena dia nggak cinta sama kita, mungkin karena situasinya nggak memungkinkan, lalu kita merasa ditolak, itu sebetulnya undangan buat kita untuk menjadi lebih lagi seperti Kristus. Memahami perasaan Yesus, memahami murninya cinta Yesus yang walaupun ditolak berkali-kali sama mempelainya, dia tetap mencintai mempelainya. Karena kadang-kadang suami-suami tergoda waktu ditolak berkali-kali sama istrinya, waktu akhirnya istrinya mau, suaminya ngebales, nggak mau ah. Gantian gue nggak mau. Iya benar-benar. Berapa kali kita nggak mau, misalnya tiap hari ada ekaristi, Tuhan mengundang kita untuk dalam tanda kutip menyambut tubuh Kristus setiap hari. Kita nggak mau, kadang-kadang seminggu aja bolong, nggak seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali gitu misalnya. Lalu pernah nggak setelah udah 3 minggu sekali, 4 minggu sekali gitu ya, kita datang ke Yesus, kita ditolak sama Yesus? Nggak pernah. Maka buat gue tuh juga belajar bahwa walaupun kadang-kadang gue ngerasa ditolak misalnya ya, perasaan doang nih, walaupun kenyataannya nggak ditolak, tapi ngerasa ditolak, apakah artinya gue bisa bales? Enggak, karena Yesus juga nggak pernah bales. Yesus juga kemudian mencintai gue lagi dan lagi gitu. Jadi cara gue memaknai itu adalah melihat bahwa menjadi suami itu benar-benar dipanggil untuk menjadi seperti Yesus yang mencintai gitu. Sehingga di dalam semua aspek, bahkan dalam hubungan seksual pun itu jadi bermakna karena itu membantu kita menjadi suami yang lebih baik gitu. Nah, kalau misalnya menyinggung sedikit ya tadi hubungannya tadi masturbasi, sebenarnya itu kalau menurut pandangan kalian ya, sebenarnya is okay apa enggak masturbasi? And then juga kan ada juga bilang kadang-kadang kalau misalnya lagi nggak pengen udahlah nonton film romantis lah, kita ngomongnya yang semi-semi gitu, ada juga yang nggak usah yang sampai yang vulgar banget gitu, nonton semi untuk bisa menaikkan hasrat gitu ya, semangat gitu ya, siapa tahu kepancing gitu. Menurut kalian oke apa enggak sih sebenarnya dengan strategi itu? Ini teologi tubuh ya. Yesus pernah ngomong begini, barang siapa memandang seseorang wanita dan menginginkannya, ia sudah berzinah di dalam hatinya. Yes. Betul ya? Betul. Yang dimaksud itu kalau terjemahan bahasa Indonesia itu memandang wanita dan menginginkannya. Kalau kita bahasa Inggris ngomongnya tuh whosoever looks at a woman lustfully. Kata yang dipakai tuh lust. Lust itu apa? Lust itu menggunakan yang lain demi kenikmatanku. Oke? Itu lawannya love. Love itu memberikan diriku demi kebaikan yang lain. Lust itu mau menggunakan yang lain demi kepentinganku. Itu lawannya love. Nah, sekarang kalau kita nonton film porno, film bokep, kita ngeliat nih, cowok nih ya, nonton film bokep. Yang dia lihat ada cewek telanjang gitu misalnya. Yes. Terus dia menginginkan wanita itu yang ada di film kan. Ingin menggunakan dia demi kenikmatanku, betul nggak? Iya. Itu lust, bukan love. Itu dosa. Karena ia sudah berzinah di dalam hatinya. Betul nggak? Ya. Jadi semua orang yang masturbasi lalu berfantasi seksual dengan menikmati tayangan pornografi,
yang dia lakukan adalah dia sedang berzinah di dalam hatinya karena dia menginginkan perempuan yang ada di film itu. Nah, sekarang balik ke konteks suami istri. Untuk spice up relationship hubungan seks mereka, suami istri sama-sama nonton film porno nih. Apa yang terjadi? Suami nonton perempuan lain yang bukan istrinya, lalu berimajinasi tentang perempuan lain itu, bukan istrinya. Dia lagi having sexual affair nggak di imajinasinya dia? Yes, iya. pasti. Karena dia nggak menginginkan istri, yang dia mau adalah perempuan lain yang ada di film itu. Lalu hasrat seksualnya naik. Lalu dia lampiaskan ke siapa? Istri. Ke istrinya. Dia menggunakan tubuh istrinya untuk kenikmatan dia yang berangkat dari imajinasi perempuan lain. Berzinahnya 2 kali. Karena yang satu menggunakan orang lain, kemudian menggunakan istri sendiri, dua-duanya demi apa? Demi kenikmatan seksual. Nah, gimana caranya berzinah untuk meningkatkan relasi suami istri? Nggak masuk, nggak bisa. Yes. Jadi kalau kita mau mencintai istri kita lebih baik, justru hindari diri dari pornografi, masturbasi, nonton bareng gitu misalnya. Hindari itu semuanya justru. Karena itu semua nggak membantu hubungan suami istri. Itu membuat suami istri semakin lama semakin renggang. Bikin kacau. Makin bikin kacau. Karena istri nggak merasa dicintai gara-gara itu. Yang paling sedih kalau misalnya ngerasa istri itu ngerasa kayak gue cuma subjek dipakai lampiasan dong ya. Betul, jadi objek. Suami juga gitu, istrinya nonton. Tadinya nggak ada hasrat seksual, nonton film porno. Begitu ngeliat tuh cowok, hasrat seksualnya naik. Sama siapa? Sama suaminya? Enggak, sama tuh orang yang ada di film kan. Lalu menggunakan suaminya sebagai pelampiasan. Jadi dua-duanya tuh berlawanan dengan cinta gitu. Oke. Wow, luar biasa banget ini materinya. Ini kalau kita gali ini lebih seru banget nih. Nah, tapi karena memang kita berhubungan dengan waktu ya, kalau jadi saya mau summary sedikit. Saya ketrigger banget antara love and lust ya teman-teman ya. Jadi bagaimana love itu adalah mendeskripsikan kita memberikan diri untuk pasangan. Oke, kalau lust malah sebaliknya. Nah, jadi apa yang kita rasakan pada saat kita berhubungan sama pasangan kita? Kita pengen memberikan diri kita untuk pasangan atau malah sebaliknya? Oke. Terus juga untuk berhubungan seks ini memang kita butuh namanya berkomunikasi secara serius dan yaitu penuh dengan keterbukaan dan kesiapan hati ya untuk ditolak, untuk merasa tidak nyaman gitu. Tapi memang itu harus dilakukan teman-teman. Kenapa? Karena ya untuk mempunyai hubungan relasi ya khususnya seksual itu lebih baik ya harus diomongkan dari pihak suami bagaimana, dari pihak istri bagaimana. Dan terakhir dari Cici ya, saya kena banget yang namanya cinta itu bukan lagi masalah feeling tapi tentang komitmen dan bagaimana ini cuma bukan dengan omongan aja tapi tindakan. Tadi sudah dijelaskan dengan begitu banyak ya teman-teman contoh tindakan apa yang kita bisa berikan untuk bisa mencintai secara komitmen. Nah, sebelum kita menutup acara ini teman-teman boleh saya minta satu patah dua patah kata nih dari mungkin dari Cici dulu deh. Buat teman-teman cewek kali ya, para istri. Buat saya istri, ada yang masih istri, belum ada anak, atau ada yang sudah jadi ibu juga ya. Nggak akan ada anak yang happy atau suami yang happy kalau istrinya nggak happy. Dan istri yang happy itu hanya bisa terjadi waktu hati kita penuh dengan cinta. Gimana caranya hati kita penuh dengan cinta? Kita harus melekat kepada yang empunya cinta, yang punya cinta. Gimana berelasi dan sebagainya, karena kita perempuan, kita juga pasti punya latar belakang di mana banyak hal kita juga masuk ke pernikahan dengan baggage kita, dengan kita punya luka mungkin, kita punya emotional trauma, whatever gitu maksudnya masuk dan kadang-kadang sulit gitu untuk mencintai. Salah satunya sulit mencintai ya tadi misalnya diajak having sex, nggak mau dengan alasan apapun, bisa dimengerti kalau capek, tapi ya mari bersama kita juga keluar dari yang kita pikir itu saya berhak ini, saya berhak itu. Karena kita memang berhak, kita berhak karena memang kita punya cinta itu. Tuhan udah mencintai kita terlebih dahulu gitu. Sehingga lewat cinta Tuhan yang penuh di dalam hati kita, kita mampu memberikan itu juga kepada suami dan kepada anak-anak kita dan keluarga kita jadi berkat buat orang lain. Lewat cinta yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sih dari saya.
Dari saya buat suami-suami, menjadi suami itu dipanggil untuk menjadi seperti Kristus kepada mempelainya yang adalah jemaat. Maka mau menjadi suami itu bukan soal udah bisa cari duit berapa banyak, bisa beli rumah berapa gede, punya investment returnnya berapa persen. Kita seringkali ya, dunia itu seringkali mereduksi suami-suami. Seakan-akan suami itu cuma mesin cetak duit doang. Padahal suami itu gak dipanggil serendah itu. Jadi suami-suami itu dipanggil untuk menjadi seperti Kristus ke mempelainya. Maka pesan-pesan saya buat suami semuanya adalah love like Jesus. Apapun situasinya, cinta tuh nggak pernah salah, cinta tuh nggak pernah gagal. Berjuang terus untuk mencintai istri. Sampai sejauh mana kalau kita udah ditolak berkali-kali? Yesus ditolak berkali-kali sampai dia mati di kayu salib. Buat suami-suami, sampai sejauh mana harus mencintai istrinya? Sampai mati di kayu salib sama seperti Yesus. Dengan demikian, kita menguduskan istri dan anak-anak kita di dalam Tuhan, dan kita memperbaharui seluruh muka bumi ini dengan menjadi suami yang seperti Kristus. Thank you. Mantap, luar biasa banget. Mayoto, Sip lah. sumber inspirasi Pak Sutri. Thank you, Sia.